There's not much to do when all I... Halo semuanya, kembali lagi di videonya Rizka. Di video ini aku bakal menjelaskan 3 hal yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman ingin memulai melakukan diet. Nah, di sini 3 hal itu, yang pertama adalah status gizi. Sebelum teman-teman memulai diet, teman-teman harus mengetahui apakah status gizi teman-teman itu kurus, normal, atau malah obesitas. Nah, kalau kalian mau menurunkan berat badan, berarti kalian harus mengetahui status gizi kalian itu apakah obesitas atau tidak. Nah, di sini untuk mengetahui status gizi itu ada caranya tersendiri perhitungannya. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit cara perhitungannya, yaitu teman-teman harus mengetahui berapa berat badan teman-teman dan juga tinggi badan teman-teman. Nah, setelah kalian mengetahui berat badan dan tinggi badannya, maka kalian harus membagi berat badan dibagi tinggi badan di dalam meter, lalu dikuadratin. Nanti akan ada hasilnya, entah itu 20 atau 18. Nah, setelah kalian mengetahui, misalnya berat badan kalian itu, status gizinya setelah kalian menghitung berat badan dibagi tinggi badan kuadrat itu adalah 25. Nah, kalian bisa merujuk ke klasifikasi dari WHO atau Asia Pasifik. Itu ada yang menjelaskan kalau yang udah masuk kategori 25 itu sudah termasuk obesitas. Nah, di situ kalau kalian berat badannya atau hasilnya itu 18 atau 19, nah itu masih dalam kategori normal. Jadi ketika kalian merasa gue pengen menurunkan berat badan tapi status gizi gue tuh normal, jadi ya udah kalian mencoba aja untuk mempertahankan berat badan itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang gitu. Jangan kalian malah melakukan diet lagi gitu. Nah, untuk kalian yang belum paham bagaimana cara menghitungnya, kalian bisa cek di channel YouTube aku. Di sini aku udah jelasin bagaimana cara menghitung status gizi. Nah, berdasarkan penjelasan yang pertama, yaitu kalian harus mengetahui status gizi kalian. Nah, kalau kalian status gizinya itu kurus, berarti kalian harus melakukan diet untuk menambah berat badan. Kalau normal, berarti kalian harus berusaha untuk mempertahankan berat badan tersebut. Dan kalau berat badan kalian itu status gizinya obesitas, nah di sini barulah kalian melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Nah, lalu yang kedua, kalian harus mengetahui berapa asupan kalori kalian per hari. Nah, di sini untuk menghitung asupan kalori ini ada perhitungannya tersendiri. Ada juga yang perhitungan dengan rumus, tapi ada juga dengan cara cepatnya melalui aplikasi. Nah, di sini teman-teman bisa cek aja di Google kalkulator kalori. Nah, di situ nanti bakal keluar bagaimana cara perhitungan kalorinya. Kalian harus memasukkan berat badan kalian berapa, tinggi badannya, umur, dan juga aktivitas fisik. Nanti akan keluar, misalnya kebutuhan kalori kalian itu seharusnya itu 2200 kalori. Nah, ketika kalian mempunyai status gizi yang obesitas, berarti kalian harus menurunkan berat badan. Berarti kalian tidak boleh mengkonsumsi lebih dari asupan kalori kalian per hari. Contohnya kan tadi 2200. Nah, ketika kalian ingin menurunkan berat badan, berarti kalian harus mengkonsumsi setiap harinya itu kalorinya itu tidak lebih dari 2200. Berarti harus kurang, entah itu 1500 atau 1700. Lalu yang ketiga, yaitu kalian harus mengetahui kebiasaan makan kalian. Nah, di sini banyak banget yang nanya sama aku gimana caranya naikin berat badan atau menurunkan berat badan. Tapi pas aku tanya kebiasaan makannya itu kayak masih banyak banget yang nggak jujur sama diri sendiri. Kayak gue tuh udah makan sehat kok, gue udah nggak makan goreng-gorengan kok. Padahal apapun itu dia tuh nggak membohongi gitu loh. Ketika kalian obesitas tapi kalian ternyata nggak makan goreng-gorengan atau nggak makan yang bersantan dan sebagainya yang tinggi lemak, itu tuh nggak mungkin banget gitu loh. Pasti asupan kalian itu berlebih gitu. Kenapa kalian bisa obesitas? Nah, di sini penting banget kalian untuk mengetahui kebiasaan makan kalian tuh kayak gimana. Ketika kalian mengalami obesitas, berarti kalian harus mereflek kembali kalian itu dahulunya itu kayak gimana pola makannya. Entah itu kalian sering melewatin sarapan atau kalian
sering mengkonsumsi makanan yang bersantan atau kalian sering makan yang goreng-gorengan, nah di situ itu salah satu penyebab dari kenapa kalian obesitas kayak gitu. Nah teman-teman, jadi itu dia tiga hal yang harus teman-teman ketahui ketika kalian harus atau ingin melakukan diet penurunan berat badan atau menambah berat badan. Jadi ketiga hal ini kalian harus ketahui dulu, entah itu status gizinya normal atau obesitas atau kurus, dan juga kebiasaan makannya. Dan ketika kalian mengetahui kebiasaan makannya buruk, berarti kalian harus merubah itu ke yang lebih sehat kayak gitu. Terus juga kalian gak lupa harus mengetahui berapa kalori kalian harus konsumsi per harinya untuk bisa kalian mengontrol kalorinya. Jadi konsep menambah berat badan itu ketika asupan kalori kita itu berlebih dari asupan yang kebutuhan kita. Nah, jadi ketika kebutuhan kita 2200 dan setiap harinya kita mengkonsumsi 2500, 2600, dan itu dalam jangka waktu yang lama, itu yang bisa menyebabkan orang tersebut itu memiliki berat badan yang berlebih. Jadi ini penting banget, kalian setiap makan sesuatu itu kalian harus memperhatikan porsinya dan juga kalorinya. Jangan lupa kalian juga membaca label pada kemasan makanan yang ingin kalian konsumsi kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin memulai untuk melakukan diet.